Petunjuknya sebenarnya langitnya itu gelap banget ya. Warnanya bukan biru tapi hitam. Karena apa? Karena bercampur dengan mendung. Habis topan, terus keadaan alamnya itu nggak baik-baik aja. Dan bersyukurnya kalau di Hong Kong ataupun di Jepang itu pemerintahannya sigap, pasti mewarning rakyatnya agar waspada dengan bencana yang akan terjadi. Tapi banyak juga yang nantangin, tapi itu semua kan kembali ke dirinya sendiri, dia ingin selamat atau enggak. Dan Indonesia itu harusnya belajar dari Hong Kong dan Jepang ataupun negara maju lainnya, bahwa ketika mau bencana alam itu sebenarnya banyak orang-orang yang seperti indigo, seperti orang-orang yang lindung ataupun orang yang peka dengan perubahan alam itu pasti udah ngerasa nih, oh misalnya mau gunung meletus, mau gempa bumi gede seperti megatrust atau mega tsunami, ataupun mau bencana alami lainnya, itu keadaan bumi itu udah nggak baik, udah kita bisa merasakannya. Kalau orang Jawa dulu itu udah feeling ataupun udah bisa merasakan getarannya, vibrasinya ataupun energinya. Dan ini bisa menjadikan kita itu waspada. Biasanya kalau kita itu sering tidurnya pleng-plengan ataupun nggak inget apa-apa, biasakan tidurnya itu jangan lupa berdoa. Hal-hal yang kita perlukan itu disiapkan. Sewaktu-waktu hal yang nggak baik itu terjadi, kita bisa menyelamatkan diri dengan doa dan juga dengan mitigasi bencana. Jangan malah nantangin ataupun nggak mungkin terjadi, ataupun malah seperti kita itu nggak mau namanya mempersiapkan diri dengan hal-hal yang paling buruk, tapi malah semakin kita itu terlena dengan hawa nafsu ataupun kenyamanan kita ini, sehingga kita kurang waspada. Padahal orang Jawa itu turun-temurun diajarkan eling lan waspada, mulai dari hal yang paling buruk, paling nggak baik, sampai ketika kita itu di posisi yang paling nyaman, yang paling selesa, kita tetap harus eling lan waspada. Karena apa? Karena yang namanya musibah atau hal yang nggak baik itu nggak ada di kalender, nggak ada orang tahu. Tapi kamu bisa pakai feeling, pakai firasat. Kalau firasatmu nggak baik, misalnya akan ada bahaya, misalnya tabrakan. Ketika kamu mau pergi, udah punya feeling nggak enak, udah punya feeling sepertinya nggak ingin pergi, ya jangan pergi. Biasanya feelingmu itu firasat agar kamu itu selamat. Tapi banyak sekali yang sudah nggak peduli apa itu feeling, apa itu firasat, apa itu kepekaan batin. Karena apa? Karena mereka disibukkan duniawi, kebanyakan maksiat, kebanyakan berbuat jahat, sehingga apa? Sehingga seperti telepati, empati, kepekaan batin, firasat, ilham, wahyu itu nggak datang, karena secara badan, secara rohani kotor, nggak bisa terkoneksi dengan Tuhan, nggak bisa terkoneksi sama alam. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah banyak kita itu menegakkan diri sama Tuhan. Kita juga memperbaiki kelakuan kita. Kalau nggak bisa langsung ya step by step, karena ini juga untuk kepentingan kita. Kita dengar tuh arahan pemerintah tentang mitigasi bencana, dan jangan lupa berdoa. Karena apa? Karena doa itu juga bisa menyelamatkan kita ketika kita dalam bahaya atau dalam keadaan yang paling buruk sekalipun. Semua akan tergantung diri kita. Makanya kalau rumah itu banyak dijadikan tempat ibadah, tempat berdoa, keluarganya akan harmonis, keluarganya akan bahagia, rumahnya adem ayem. Toko pun begitu. Kalau toko ataupun usaha itu dibiasakan untuk sembahyang, dibiasakan untuk berdoa, untuk hal-hal yang baik, toko itu juga akan energinya positif untuk menarik rezeki, menarik pelanggan. Dan kalau
lingkungan ataupun tanah ataupun daerah, kalau tempatnya banyak buat berdoa, buat sembahyang, melakukan banyak ibadah, itu juga auranya positif, auranya juga baik, dan bisa untuk kehidupan yang harmoni. Tapi kalau di daerah itu sering tawuran, sering rusuh, segala kejahatan, kemaksiatan merajalela, pasti aja energinya negatif, energinya penuh kemarahan, nggak nyaman, buat nyari rezeki itu nggak lancar dan sebagainya. Jadi kalau kita mau melakukan usaha seperti bercocok tanam ataupun kuliner di masak-masak ataupun dagang, biasakan kamu itu energinya positif buat narik rezeki. Artinya apa? Jangan melakukan hal-hal yang nggak baik, hal-hal yang bikin seret rezeki kamu sendiri. Contohnya apa? Kamu zalim sama orang, terus kamu itu pakai dukun-dukun. Karena apa? Karena dukun-dukun ini pasti ada syaratnya, pasti ada pantangannya. Kalau kamu kelupaan ya bisa menimbulkan akibat fatal, ataupun kamu bisa yang namanya tergadai jiwamu. Banyak-banyak sedekah ataupun hal-hal yang positif lah ini kalau mau rezekinya lancar. Jangan kamu nanem nih, tapi dengan kata kotor kamu nanam kata-kata kotor, kata-kata binatang, kata-kata yang nggak baik kamu sambil masak ataupun kamu sambil bercocok tanam, itu nggak baik. Artinya apa? Kamu nyumpahin apa yang kamu lakukan itu nggak baik. Biasakan kalau kamu melakukan sesuatu itu sambil berdoa, sambil mengucapkan hal-hal yang baik agar hasilnya juga baik. Jadi kalau ada nih usaha makanan terus sering basi, nggak laku, ada kembali ke diri kamu nih. Ketika kamu masak mungkin kamu lupa berdoa, atau kamu sering mengeluh, kamu sering nyacat, ataupun kamu sering ngomel atau sering apapun, itu akan berpengaruh pada makananmu. Kadang-kadang rasanya jadi nggak ngalor, nggak gitu, rasanya nggak enak. Orang jadi nggak tertarik sama masakanmu. Karena apa? Karena kutukan dari omonganmu. Jadi mau usaha apapun ya tergantung dari apa yang kita lakukan, baik ucapan, niat kita, kelakuan kita. Apalagi niat ini akan terhubung dengan hati atau kolbu yang bersih. Jadi niatkan yang baik-baik aja. Tuhan tahu niat hati kita. Nggak perlu takut Tuhan nggak tahu. Jangan mengecilkan Tuhan seperti itu. Tuhan itu maha tahu segalanya apa yang kita lakukan. Mulai kita ke toilet misalnya atau kemanapun, karena Tuhan paling dekat di dalam diri kita, yaitu apa? Di hati kita, di kolbu kita. Karena itulah yang namanya wahyu, yang namanya petunjuk, ilham, firasat, feeling, kepekaan batin, empati, itu datangnya dari hati, datangnya dari sanubari, datangnya dari kolbu. Karena dari situlah petunjuk itu datang. Kalau akal kita ini bisa datang dari bisikan setan, datang dari orang lain, atau dari nafsu kita yang nggak benar itu. Tapi kalau hati kita, kolbu kita yang membawa ketenangan jiwa, yang membawa kelakuan kita menjadi lebih baik lagi, itu datangnya dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi eleng lalan was podo. Jadi kemanapun kamu berada, jaga adabmu, jaga sikapmu. Jangan bikin malu orang Jawa. Orang Jawa udah dihujat, udah dibully, gak di dunia nyata, gak di medsos, karena kelakuan segelintir orang. Jadi jangan bikin malu lagi. Dan gak usah sombong hanya karena kamu itu pinter klenik atau jadi dukun dan sebagainya. Karena apa Kak? Karena semua orang bisa melakukannya. Gak cuma Islam, gak cuma orang Jawa aja. Orang Thailand, orang Cina, orang manapun itu malah ahlinya. Jadi jangan jumawa, jangan sombong. Hanya kamu itu pinter lintre, pinter baca mantra atau apapun. Kalau memang niatnya baik, nggak usah pakai begituan. Tuhan itu udah tahu. Kalau baca Al-Quran, ayat seperti Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, ayat kursi, itu untuk diri kita sendiri, untuk pagar diri kita.
Kalau kita gunakan untuk orang lain, ya kita mendoakan yang baik-baik. Jangan mendoakan yang jahat. Karena apa? Karena karma jahat orang lain itu nggak perlu didoakan, itu bakalan terjadi. Kita nggak perlu aneh-aneh, kita tinggal nunggu aja diem. Kita bisa lihat karmanya orang lain kalau jahat ke kita itu seperti apa. Jadi nggak perlu neko-neko, nggak perlu sombong. Jadi orang Jawa aja karena pinter medukun atau sebagainya, nanti kita malah tambah jelek lagi, dihujat lagi dengan saudara-saudara kita yang suku lainnya. Mereka juga pinter-pinter, mereka juga ahli-ahli dalam hal-hal seperti itu. Jadi nggak usah kakean pola, kakean tingkah.